Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Bisnis ya. Simulasi bisnis, maaf saya. Di mata kuliah Simulasi Bisnis, ini pertemuan kelima. Ini video singkat, mungkin hanya sekitar 5 menit. Saya hanya kasih tips and trick bagaimana cara membuat proposal bisnis plan yang baik. Ya, jadi sebenarnya banyak tutorial bagaimana membuat bisnis plan yang baik, maka memang harusnya sih lebih kekinian dari yang saya punya. Jadi saya hanya ingin menjelaskan poin-poin pentingnya aja, ide-ide pokoknya, supaya abang dan kakak tidak kehilangan fokus dalam membuat business plan. Ini istilah SMART ya. Udah saya jelaskan sebenarnya dari segi skala. Ya, skala itu usahanya tingkat regional, nasional atau mancanegara. Berarti kita bercerita di situ juga terkait dengan segmentasi, terkait dengan target pasar, jumlah produksi dan segala macamnya. Kemudian harus terukur, yaitu rasional. Ya sudah saya jelaskan, saya lupa apakah di video ketiga atau keempat, tapi jelas saya ada pernah menjelaskan ketika membuka usaha itu harus rasional, berdasarkan pemikiran-pemikiran yang logis, bahkan butuh yang namanya studi akademik. Nah, yang ketiga itu dapat dicapai, jadi bukan angan-angan, bukan mimpi, bukan hayal ya, bukan ilusi. Tapi benar-benar bisa kita capai, realistis bahasanya. Kemudian dapat diandalkan ya, jadi bisa menjadi tumpuan kita ya. Ketika itu merupakan keuntungan, berarti kan keuntungan itu bisa menghidupi kita. Kemudian ada batas waktu yang ditentukan, lihat momentum. Kemudian juga jangan terlalu lama, juga jangan terlalu cepat, karena khawatirnya nanti investor akan melihat ketika ini target tercapai atau tidak rasional. Jadi ada batas wajar di situ. Nah, menentukan batas wajarnya ini apa? Terkait dengan ya jenis usaha, kompleksitas dalam melakukan produksi, target yang ingin dituju. Nah, itu banyak aspek. Proporsionalitasnya nanti coba kita lihat. Oke, ini sudah, nggak perlu. Nah, ini terkait kita sebenarnya ingin menjabarkan berapa pentingnya planning itu ya. Dan sudah saya jabarkan, tidak perlu apa. Nih, yang kuncinya sih ini, ketika kita ingin membuat proposal bisnis plan, menulisnya harus praktis. Kenapa? Karena tidak semua investor itu punya waktu yang lapang. Bisa jadi kita hanya diberi kesempatan dalam menjelaskan 5 menit. Atau bahkan dalam 3 menit. Dan kita harus siap. Dan bisnis plan kita itu, proposal kita itu harus mudah untuk dibaca dan mudah untuk dipahami. Maka dia harus praktis. Tapi isinya juga harus dalam. Ketika mudah dipahami tapi isinya nggak konkret ya. Maka sifatnya praktis tapi konkret. Sulit kan? Nah, maka kita harus paham betul dengan usaha yang mau kita buat. Ketika kita sudah paham betul dengan usaha yang mau kita buat, maka kedua hal ini akan lebih mudah untuk dilakukan. Ini poin pentingnya sebenarnya dari video singkat ini. Oke, di sini kita menganalisis pasar. Sudah saya jelaskan teknik manajemen. Mungkin ini yang belum saya jelaskan dari segi aspek hukum. Kenapa ya hukum pentingnya? Jadi dalam perusahaan multinasional misalnya, atau mungkin ada dalam segi regional aja deh, kita nggak usah jauh-jauh. Sesama Indonesia, tapi di Aceh itu tidak ada bank konvensional. Kenapa? Karena hukum di daerah itu, otonomi daerahnya, mengharamkan atau tidak bolehkan. Tidak legal. Maka otomatis usaha itu tidak bisa dijalankan kan. Nah, itu dari garis hukum. Kalau jangkauan yang lebih luas, contoh
bagaimana kondisi hukum itu terkait dengan penerimaan pegawai, kan ada hukumnya terkait dengan gaji, kan ada hukumnya itu upah minimum. Kemudian kalau ada PHK juga ada hukumnya bagaimana dan bagaimana. Itu yang sebenarnya menjadi pertimbangan-pertimbangan juga. Ekonomi dan sosial terkait dengan kondisi lingkungan, ya masyarakatnya, apakah ya terkait dengan daya beli sih, daya beli dan apa segala macam. Turunannya di keuangannya. Nih, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya dalam bisnis plan itu. Jadi ketika teman-teman membuat bisnis plan itu, hal-hal isinya dari pertanyaan-pertanyaan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah isi bisnis plan teman-teman. Kayak definisi aja sih. Ini terkait dengan strukturnya. Nah, tinggal dilihat saja. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan hubungi saya di grup. Mungkin ini materi kita pada pertemuan yang kelima. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.